Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Absari dari Prodi PAI semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perbandingan pendidikan yang ada di negara Indonesia dengan negara lain. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi, jangan lupa di like and subscribe channel YouTube saya untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang dibimbing oleh Ibu dosen Fitri Kurnia. Menurut pengertian dasar perbandingan pendidikan adalah berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan dan perbedaannya. Dengan demikian, maka studi perbandingan pendidikan ini adalah mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari kedua hal. Saya menjelaskan tentang pengertian perbandingan pendidikan yang ada di negara Indonesia dengan negara lain. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian perbandingan pendidikan. Menurut Carter Wood, perbandingan pendidikan adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada berbagai jenis negara pendidikan yang ada di luar negeri. Definisi ini menunjuk aspek operasional dari pendidikan yang terdapat di suatu negara atau masyarakat di dalam mempelajari sistem pendidikan suatu negara secara perbandingan. Tidak mesti memperhatikan dimensi waktu, mempelajari latar belakang atau faktor yang lain. Perbandingan pendidikan merupakan terjemahan dari istilah comparative education. Sementara para ahli yang lain mengalihkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah perbandingan pendidikan. Namun, pada dasarnya, berbagai istilah yang digunakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai studi komparatif, yakni studi perbandingan tentang pendidik student, atau bisa juga disebut dengan studi tentang pendidikan yang menggunakan pendekatan dan metode perbandingan. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan pendidikan di negara Indonesia dengan negara Malaysia. Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan suatu negara. Bahkan tolak ukur maju tidaknya suatu negara itu diukur dari pendidikannya. Sistem pendidikan yang diterapkan setiap negara memang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor sosiokultural, lingkungan, historis, dan hal-hal yang lainnya. Dalam menerapkan sistem pendidikan dalam setiap negara juga pasti memiliki pertimbangan selain faktor tersebut, yakni tujuan pelaksanaan dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka yang pendek. Tujuan penerapan sistem pendidikan yang sesuai akan mengarah pada terciptanya sumber daya manusia yang sangat berkualitas sesuai dengan cita-cita ideal bangsa. Mengapa pendidikan suatu negara perlu direncanakan dan disusun ke dalam sistem sedemikian rupa? Hal ini dikarenakan tanpa adanya sistem yang jelas mengenai pendidikan dalam suatu negara, arah, keberjalanan, serta output yang diinginkan menjadi tidak jelas atau abu-abu. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki rumpun yang sama, wilayah yang berdekatan, bahasa yang hampir sama, juga berbagai budaya yang juga hampir sama. Berdasarkan kesamaan-kesamaan tersebut, terjadilah hubungan diplomasi dua negara yang sangat harmonis. Namun tak jarang pula, karena persamaan tersebut sering pula terjadi konflik di antara keduanya. Misalnya konflik Indonesia-Malaysia pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, sengketa Pulau Perbatasan Sipadan dan Lipitan, sengketa Pulau Ambalat, konflik klaim kebudayaan Jawa Timur Ponorogo oleh Malaysia, dan beberapa kasus diplomasi lain seperti tenaga kerja Indonesia yakni TKI dalam pencarian suaka. Meskipun melalui hubungan panas dingin, kedua negara ini tetap hidup berdampingan dan saling melakukan kerjasama internasional dalam berbagai bidang. Mengenai bidang pendidikan, kedua negara ini sama-sama memiliki perhatian besar dalam bidang ini. Namun, apakah sistem yang diterapkan serta keberjalanannya di dua negara ini sama? Berikut terdapat beberapa perbedaan yang mencirikan pendidikan di dua negara ini, yakni Indonesia dan juga Malaysia.
Sejarah pendidikan di Indonesia pada awalnya diberikan langsung oleh orang tua atau tokoh masyarakat setempat sebelum masuknya kebudayaan Hindu. Pendidikan yang dipelajari ini pada awalnya berkisar tentang kehidupan spiritual moral serta cara memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan hidup mereka. Seiring dengan masuknya berbagai kebudayaan asing yang dibawa ke Indonesia, turut mempengaruhi kondisi pendidikan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di dalamnya. Pendidikan di Indonesia bermula dari daerah berkembangnya agama seperti pada zaman kerajaan Hindu di Pulau Jawa, di Pulau Bali, dan Pulau Sumatera, dan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Lembaga pendidikan yang ada pada saat itu mengajarkan materi utama berupa keagamaan. Pada saat kerajaan Islam, pendidikan diajarkan dalam dua bentuk, yakni pendidikan di langgar dan pendidikan di pesantren. Langgar yang merupakan tempat beribadah umat Islam digunakan sebagai tempat belajar mengajar, sementara pendidikan di pesantren merupakan pengajaran yang mengajarkan siswanya dididik di pondok-pondok. Pondok atau pesantren tersebut dikelola oleh yayasan atau biaya bersama dari masyarakat pemeluk agama Islam. Murid-murid di pesantren disebut santri. Mereka belajar di bilik-bilik terpisah dan sebagian besar waktunya berada di luar ruangan untuk bercocok tanaman ataupun aktivitas lainnya. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan yang diterapkan di Indonesia yakni pendidikan gaya barat. Sekolah-sekolah yang ada pada masa itu berorientasi barat. Pada mulanya pendidikan gaya barat ini hanya ditujukan untuk golongan orang elit. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, golongan rakyat bawah pun mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Pada saat itu sekolah menggunakan pengantar bahasa daerah, namun juga ada yang menggunakan pengantar bahasa Belanda. Pendidikan pada saat itu ditujukan untuk membentuk sumber daya berkualitas di bidang industri dan ekonomi seperti tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan lainnya yang berstatus kelas 2 atau 3. Selanjutnya, sejarah pendidikan di negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia telah mengalami evolusi sejalan dengan pembangunan dan kemajuan negara ini. Evolusi pendidikan ini yakni zaman pra-merdeka, zaman pasca merdeka, zaman dasar ekonomi baru, zaman dasar pembangunan negara, dan zaman dasar wawasan negara yang berlangsung hingga saat ini. Pada mulanya, pendidikan di Malaysia menggunakan sistem pondok yang dijalankan di madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sekolah ini memiliki kurikulum yang lebih terstruktur, waktu belajar yang terjadwal, sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan sekolah tersebut ialah untuk melahirkan sumber daya yang bermoral tinggi. Selain sekolah pondok tersebut, ada pula sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibu dalam sistem pengajarannya. Bahasa yang digunakan diantaranya yaitu Melayu, Cina, dan Tamil. Pada zaman penjajahan Inggris, pendidikan di Malaysia memiliki ciri-ciri yakni kurikulum yang diterapkan sekolah satu dengan lainnya berbeda. Lokasi sekolah bagi setiap kaum terpisah, setiap jenis sekolah khusus mengikuti kaum. Bahasa pengantar berbeda-beda seperti sekolah Cina berbahasa pengantar bahasa Mandarin dan sekolah Tamil berbahasa pengantar bahasa Tamil. Pada saat itu, sistem penjajahan tersebut menggunakan monitoral system, di mana guru-guru didatangkan dari Inggris dan adanya peningkatan mutu sekolah. Guru-guru pada saat itu diberi pelatihan kerja profesional dan dikirim ke Raffles College. Sistem pendidikan di negara Indonesia. Pendidikan di Indonesia meliputi seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik secara terstruktur maupun tidak. Pendidikan yang ada di Indonesia kewenangannya berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni Kemendikbud. Indonesia mewajibkan program belajar 9 tahun kepada seluruh warga negaranya. 9 tahun meliputi pendidikan dasar sekolah, yakni SD selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama, yakni SMP selama 3 tahun. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih jenis sekolah dan di mana mereka akan bersekolah. Saat ini pula, pemerintah telah menunjang sarana prasarana baik berupa buku-buku maupun fasilitas penunjang lainnya. Pendidikan di Indonesia juga diatur
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia selalu mengalami pembaharuan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum pendidikan yang diterapkan yakni kurikulum 2013 yang pada awalnya yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan yakni KTSP. Sementara sistem pendidikan di negara Malaysia berada di bawah kewenangan Kementerian Pelajaran Malaysia. Di Malaysia, warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta maupun secara individu. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh yakni sekolah rendah dan sekolah menengah. Meskipun bentuk pemerintahan adalah kerajaan, namun kerajaan tak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang harus diterapkan. Semua kewenangan tersebut telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Sementara untuk peraturan pendidikan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang didirikan tahun 2004 mulai dari tahun 2003. Hingga saat ini Malaysia telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika. Jenjang pendidikan di Indonesia seperti hanya dengan negara-negara lainnya, Indonesia memiliki jenjang pendidikan yang diterapkan dalam sistem pengajarannya. Jenjang pendidikan ini terdiri dari pendidikan anak usia dini. Adanya pendidikan anak usia dini ini menunjukkan bentuk perhatian penuh pemerintah Indonesia terhadap perkembangan pendidikan bagi anak Indonesia. Pendidikan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada PAUD, staf pengajar berasal dari tenaga profesional yang telah menempuh studi PAUD sebelumnya. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan di Indonesia dapat
juta sampai 6 jutaan lah per bulan. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan kesejahteraan sebesar 10% dari gaji pokok. Sistem penggajian buat guru ini lebih tinggi 10% daripada pegawai biasa. Penghasilan itu juga memadai sehingga tidak pernah terdengar guru harus ngojek atau kepala sekolah mencari uang tambahan dari jual beli seragam dan buku. Ketika pensiun pun setiap guru berhak mendapatkan 100% gaji pokok per bulannya. Wow, sangat wow sekali. Yaitu kelemahan pendidikan yang ada di negara Indonesia, yaitu rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan yang ada, ketidakserasian antara hasil kebutuhan dunia kerja yang disebabkan kurikulum materinya yang kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan peserta didik ketika memasuki dunia kerja. Berbeda dengan negara lain, yaitu Malaysia dengan Cina, yang penjuruan dilakukan sejak SMP sehingga ketika lulus sudah siap untuk bekerja. Kemudian mahalnya pendidikan yang bermutu di negara Indonesia, yaitu mahalnya biaya pendidikan dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi atau universitas, membuat masyarakat yang kurang mampu tidak mempunyai pilihan lain yang akhirnya berhenti berpendidikan. Berbeda dengan negara lain yang dengan sukarela menyewakan lahan milik negara untuk mengelola masyarakat yang kurang mampu, sehingga hasil dari rental lahan tersebut digunakan infrastruktur dan biaya pendidikan anaknya dengan baik dan bermanfaat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perbandingan pendidikan yang ada di negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Cina. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat.